kawan-kawan, kami sudah berada di Bandara Moses Kilangin Tibika. Sebentar lagi terbang menuju Kabupaten Asmat. Kami akan terbang sekitar 45 menit dengan pesawat angkut regional jarak pendek ini untuk tiba di Bandara Ewer Asmat. Ikuti kami terus. Dalam penerbangan menuju Bandara Ewer Kabupaten Asmat, rasanya tidak ingin memejamkan mata melewatkan pemandangan yang indah. Dari ketinggian nampak rimbunnya pepohonan dan bentangan sungai membelah hutan bakau yang begitu luas. Tak terasa mengudara sekitar 45 menit, akhirnya kami sudah sampai dengan selamat di Bandara Ewer. Akhirnya kami sudah sampai di Bandara Ewer Kabupaten Asmat. Ya, meskipun di sini masih zona hijau COVID-19, namun kami semua tetap mematuhi protokol kesehatan. Dari Bandara Ewer ini kami masih akan menaiki perahu speedboat untuk sampai di Kota Agats. Mungkin sekitar 10 menit perjalanan. Nah, di sana kami akan eksplor pesona-pesona wisata yang ada di Kabupaten Asmat di sini. Ikuti kami terus. Letak Bandara Ewer ini terpisah di pulau tersendiri, sehingga kami masih harus menaiki speedboat sekitar 10 menit untuk sampai di Kota Agats. Sesampainya di Kota Agats, saya bersama tim menyempatkan diri jalan-jalan di daerah berjuluk Kota di Atas Lumpur ini. Uniknya, kita akan sulit menemukan kendaraan bermesin, apalagi mobil di kota ini. Semuanya adalah kendaraan listrik. Tak heran jika Asmat adalah daerah pengguna kendaraan listrik terbesar di Indonesia. Asmat juga dikenal dengan wisata budayanya yang unik dan telah mendunia, serta keaslian alamnya yang memukau. Oke, kita sudah muter-muter di Agats. Sekarang kita mau istirahat. Kita sudah disiapkan tempat oleh Pak Resa, Kabak Humas Kabupaten Asmat. Nah, besok paginya kita rencananya akan pergi di kampung Yepem. Jadi kita istirahat dulu, nanti kita pagi-pagi langsung meluncur ke sana. Oke. Kali ini kami bertolak dari Agats, ibu kota Kabupaten Asmat, menuju kampung Yepem untuk melihat aktivitas masyarakat di sana. Kampung Yepem ini tidak begitu jauh dari kota Agats. Letaknya berada di sisi timur Muara Aswet, Agats. Halo, hari ini kami mau melihat aktivitas masyarakat di kampung Yepem, masih masuk di distrik Agats. Jaraknya mungkin sekitar 40-an menit dari Agats. Letaknya tepat di sekitar Muara. Muara jalan masuk ke kota Agats.
Kami menggunakan longboat bermesin 15 PK dan akan menempuh perjalanan sekitar 40-an menit untuk sampai di kampung Yepem. Jika menggunakan speedboat tentu dapat ditempuh lebih cepat. Siang ini cuaca sepertinya sedikit mendung. Nampak sejumlah masyarakat nelayan tengah mendayung sampan untuk mencari ikan. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga ikut mendayung perahu mungilnya sembari bermain di sungai. Tak terasa menempuh perjalanan dengan pemandangan yang cukup memanjakan mata, rupanya kami sudah memasuki aliran sungai kampung Yepem. Kami disambut hamparan pohon kelapa yang tumbuh subur menjulang di sepanjang tepi sungai. Keren. Papua punya cerita. Ya, kita sudah sampai di kampung Yepem. Di sini kita lihat ada hamparan kelapa, pohon kelapa yang begitu subur. Masyarakat juga di sini nampaknya pulang dari kebun mereka, membawa hasil-hasil pertanian mereka dengan perahu ya, sampan. Ini alat transportasi utama masyarakat di sini. Yuk, ikuti kita terus. Begitu tiba, kami lebih dulu bertemu dengan sejumlah tokoh adat setempat. Mereka mengajak kami memasuki rumah Jeu, rumah adat suku Asmat. Beberapa saat berbincang dengan mereka dan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan kami, para tetua adat akhirnya memberi izin kepada kami untuk berkeliling di kampung tersebut. Tadi kita ketemu sama masyarakat atau tokoh masyarakat ya kayak di sini di rumah adat Jeu. Kita izin dulu. Itu tadi apa namanya itu kakak? Kalau kita datang bertamu begitu terus ketemu dengan tokoh masyarakat gitu. Ya itu kayak suatu sebagai etika baik kalau kita bertamu di satu tempat kan, dimanapun kita datang kan harus seperti itu. Jadi ini kalau kebiasaan di Asmat seperti itu untuk kita menghormati budaya yang punya wilayah setempat. Gitu. Jadi harus izin dulu kakak ya? Izin. Oke, jadi kita diizinkan ini? Ya sudah, kita bolehlah. Kalau yang penting tadi sudah minta izin, terus sudah diizinkan, boleh kita mau jalan-jalan, ngapain juga. Oke. Jadi kita sudah diizinkan oleh tokoh-tokoh masyarakat tadi, dan kita sekarang mau putar-putar lihat aktivitas masyarakat di kampung Yepem ini. Ikuti kita terus.
kami kembali menaiki longboat yang juga sebagai moda transportasi utama masyarakat di sini. Ada juga sampan perahu tradisional yang terbuat dari kayu gelondongan. Ya, kita mau cek perkebunan masyarakat di pertanian ya. Masyarakat mereka ada kelola lahan pertanian di sana. Coba kita lihat mereka tanam apa di sana. Dan uniknya guys, ternyata ini air tawar sebenarnya. Sumber mata airnya itu di sana. Jadi ini walaupun dia dekat dengan laut, sebenarnya ini bukan air laut, tapi dia air tawar yang mengalir dari sumber air yang di sebelah sana ini. Pulau yang menjadi lahan pertanian masyarakat ini terbentuk dari proses alam sedimentasi. Endapan yang membentuk humus, tanah kehitaman hasil pelapukan kayu dan dedaunan menjadikan lahan ini sangat subur. Oke, kita sudah sampai di perkebunan masyarakat. Di sini ada tanah. Ini tanah hitam. Dijual juga masyarakat ke kota. Ini untuk menanam bunga biasanya ya, atau bumbu-bumbu dapur itu seperti bawang merah, seledri di kota, dan ini menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat juga menjual tanah hitam ini. Nah, dan ini sangat subur sekali. Kita bisa lihat ini tanaman, hamparan tanaman yang begitu subur masyarakat kelola di sini, malahan pertanian, dan ini juga mendukung perekonomian mereka. Mereka jual hasil-hasil pertanian mereka ke kota, kemudian untuk membeli bahan kebutuhan pokok lainnya, begitu ya kakak ya. Kakak mungkin bisa ceritakan sedikit bagaimana masyarakat beraktivitas di sini, terus ekonomi masyarakat, apa yang menjadi mata pencarian utama masyarakat di sini kakak? Jadi mata pencarian masyarakat pesisir di sini karena tersedia lahan yang dengan tanah yang sangat subur ini, makanya lebih banyak yang bertani untuk kebutuhan, memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian untuk kita bisa lihat lebih jelas dan langsung lebih bagusnya kita langsung dulu ya ke lahannya saja. Coba kita lihat lahan pertanian. Jadi kalau ubi jalar, pengetahuan saya itu di tempat lain itu orang biasa tanam mulai dari menanam itu 5-6 bulan baru panen. Mungkinlah paling cepat 4 bulan. Tapi kalau khusus di Yetem, tanah humus ini, kita lihat sendiri tanahnya hitam dan subur sekali. Dia bisa cuma 2,5 bulan sudah dipanen. Sudah berapa kali panen? 4 kali. 4 kali ya. Ini tanaman yang keempat kali atau kelima nih? 4 ya? 4. Yang tanaman lain nih, cabai rawit ya. Ini subur sekali. Satu pohon ini 1 atau 2 pohon, 1-2 pohon saja bisa sampai selebat ini. Luar biasa. Berbagai jenis tanaman seperti kelapa, pisang, petatas, singkong, pepaya, serta sayur mayur seperti kangkung, kacang panjang hingga cabai tumbuh subur di sini. Biasanya di bulan Desember hingga Februari datang air pasang besar dan menggenangi sebagian lahan pertanian masyarakat. Itu sebabnya masyarakat memilih tanaman jangka pendek dan selesai panen sebelum Desember.
Setelah berkeliling di lahan pertanian masyarakat, kami menyempatkan diri menikmati air kelapa muda yang baru dipetik dari pohonnya. Segarnya cukup melegakan tenggorokan. Selain bertani, masyarakat tetap menjaga kelestarian alam. Mereka hanya mengelola lahan seperlunya. Rerumputan yang tumbuh menjulang dibiarkan sebagai pelindung ketika banjir datang. Begitu pula dengan pohon bakau, tetap dijaga untuk menahan air laut sehingga tidak terjadi abrasi. Selain pertanian, tempat ini sebenarnya potensial untuk mengembangkan agrowisata. Selain pemandangan yang indah, Anda bisa melihat langsung aktivitas masyarakat yang masih sangat bergantung dengan alam di sekitarnya. Tak terasa matahari semakin condong ke barat dan mulai beranjak ke peraduannya. Kami pun memutuskan untuk kembali ke kota Agats. Dari Kampung Yepem Kabupaten Asmat, sampai jumpa di program Warna Papua berikutnya. Dormom.